Apaan 80.000 ngopi 80.000 makan 20.000 aja kadang masih ngutang disuruh ngopi 50.000. No, beli tahu bulet aja gue kagak mampu. Hola netizen yang berbakti. Jagat media sosial ramai dengan sosok Timothy Ronald dengan pernyataannya yang lagi tidak punya uang tapi malah beli kopi 80.000 di lounge hotel bintang 5. Sebelumnya Timothy dikenal melalui konten-kontennya yang membahas soal keuangan dan tutorial menjadi kaya raya. Timothy mengupload sebuah video motivasi keuangan yang diberi judul "Kesalahan Terbesar Investasi Gua di Umur 18 tahun di YouTube". Dalam video yang berdurasi 25 menitan itu, banyak akun-akun media sosial yang mengupload ulang potongan video terkait pernyataan Timothy perihal dirinya yang membeli kopi seharga Rp80.000 di hotel bintang 5, padahal dia nggak punya uang. Menurutnya, hal itu dapat mengubah pola pikir seseorang dengan cara melihat perilaku orang-orang kaya seperti yang ia lakukan dahulu saat tidak memiliki uang. Balik lagi ya, semuanya tergantung apa? Iya betul, tergantung mindset ya adik-adik. Potongan video itu pun viral karena ucapan Timothy hanya membual. Pasalnya, menurut netizen yang terhormat, jika benar-benar tidak memiliki uang, maka ya tidak punya uang. Tidak mungkin bisa membeli kopi seharga Rp80.000 di hotel bintang 5. Sementara itu, Timothy mengklarifikasi lewat Instagram Stories-nya kalau keramaian itu dibuat hanya untuk strategi pemasaran agar videonya viral dan sudah direncanakan sebelumnya. Nah gimana nih menurut netizen yang cinta? Untuk uang 80.000 di-spend untuk kopi itu something yang useless menurut mereka, dan menurut aku pun setuju. Dan kali ini aku membahas tentang perspektif dari bagaimana cara kita melihat orang kaya itu bekerja ya. Oke, sebenarnya kenalkan, nama saya Brandon. Saya owner dari CV Brandon Digital Media. Saya juga sudah bekerja dengan beberapa couple of clients dari dalam dan luar negeri. Kalau dalam negerinya kita masih baru sedikit sekali, tapi kalau dari luar negeri banyak. Dan kenapa aku bisa bilang kali ini? Karena memang aku juga sudah pernah bekerja sama dengan MEP Saudi Arabia. Kemudian ada juga beberapa company seperti contohnya Airbnb, terus kemudian Callbox dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang bisa aku sebutin, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, dan mereka otaknya di samping pinter, time management dan juga money managementnya juga sangat pinter. Nah, kalau misalnya kakaknya ini bilang katanya untuk mengenal cara kerja orang-orang itu yang kaya itu adalah dengan ngopi. Menurut aku, mohon maaf, sekali lagi ini opini, ini salah sekali. Kalau kalian mau tahu caranya bekerjanya orang-orang ini adalah ikutlah bekerja dengan orang-orang itu. Bukan melihat dari sisi luar, karena dari sisi luar kalian cuma lihat mereka dari caranya ngopi, itu sudah salah menurut aku gitu loh. Mungkin kalau menurut aku sarannya bisa didetailkan lagi ya kak ya. Kalau menurut aku sih lebih ke arah untuk mengerti caranya orang kaya bekerja itu, ya kita juga harus bekerja dengan orang-orang itu gitu. Jadi kita tahu seluk-beluknya, cara dia berpikir, kritisnya bagaimana, kemudian cara dia nyampein opini, semuanya kita detail tahu gitu. Bukan berarti kita melihat dari segi luar. Karena kalau misalnya dari segi ketika mereka ngopi, mereka itu bisa pakai fake face, bahkan juga nggak sedikit kan kalau misalnya kita sering ke Starbucks itu kita ngelihat orang-orang yang mereka ngopi itu sebenarnya mereka yang datang di Starbucks itu dari awal mereka datang itu laptopnya masih bersih, pulang pun juga bersih, jadi mereka nggak ngerjain apa-apa di situ, cuma mereka gaya-gayaan aja. Ada seperti itu memang. Jadi saran saya, yuk, kalau memang kalian mau belajar bagaimana cara orang kaya bekerja, ikut dengan mereka, kerja dengan mereka, itu yang benar. Sekali lagi, happy Sunday, God bless you. Makasih kok, tutorialnya sangat bermanfaat, tapi jujur hebat banget kok. Gak punya uang aja masih bisa ke lobby-lobby hotel, udah gitu ngopi 80.000. Nah gue kalau nggak punya duit, jangankan ke lobby hotel kok, masuk Alfamart aja gue takut nggak bisa bayar. Beli Indomie aja gue mikirnya 1000 kali. Itu kalau gue pas zaman nggak punya duit ya. Terus kalau ini juga zaman gue nggak punya duit, bisa bayar cicilan Netflix tiap bulan tuh udah syukur alhamdulillah. Beli
pulsa 10.000 yang paket darurat yang sehari-sehari bayar 10.000 udah alhamdulillah gitu kok. Aku masih enak nggak punya duit, masih punya mobil Kijang tua. Nah gue nggak punya duit, nggak beli mobil. Kalau gue mah cuman ini ngandelin aja YouTube. Gue pengen tahu gimana cara orang kaya kerja, ya udah lihat aja di YouTube tutorialnya, murah. Gak usah pergi ke hotel bintang. Karena gue khawatir bang, nggak bisa bayar parkirnya juga. Gue udah khawatir. Tuh berapa ya bayar parkir di hotel? Aduh, per jamnya udah 10.000 aduh 10.000 lumayan bang buat beli pulsa paket darurat di mana, di Simpati. Ini mah tutorialnya lebih cocok buat orang kaya yang tapi depositonya masih banyak, yang depositonya baru bisa diambil berapa tahun lagi ya, uang cash flow-nya tinggal ya paling mepet juga 100 juta. Itu juga buat bertahan hidup setahun, tapi setidaknya masih ada uang 100 juta, ya lumayan. Ya gitu bang. Koko. Tapi ini tutorialnya sangat menginspirasi kok. Hebat banget ya Allah. Gak punya uang masih bisa ke lobby hotel, masih bisa ngopi 80.000. Nah gue ABC, kopi ABC aja udah alhamdulillah bang, yang harganya 1.500-an atau 1.000 per saset. Mantap banget dah ini tutorial. Tapi kalau boleh saran nih kalau bikin tutorial tuh dan kali yang gak perlu keluar modal. Kan ada misalnya tutorial ngakalin supaya kita bisa terhindar dari uang parkir Alfamart, padahal kan emang gratis, cuman ya kadang suka ada tukang parkir yang bandel kan ya. Nah coba bikin tutorial kayak gitu bang, lebih masuk ke kantong kita. Orang kalau kaya banget kagak punya otak anjing. Apaan 80.000 ngopi 80.000, makan 20.000 aja kadang masih ngutang, disuruh ngopi 50.000. No, beli tahu bulet aja gue kagak mampu. Lagiannya lo bilang kagak punya duit tapi ngopi 80.000. Kagak punya duit mah nyeduh sendiri no KP mix. Murah, beli no di warung ada cuma 2.000 apa 3.000. Ini yang gue males nih kalau dengar dari motivator bilangnya bisnis dari nol. Ya bapak lu duitnya segambreng gitu, lo rugi, lo masih bisa makan di rumah. Lah kalau orang kayak orang biasa, orang nggak punya, lu bilang jangan takut ini untuk memulai, jangan takut untuk memulai, bangkrut mati gue nggak bisa makan. Pikir pertama, ini menurut point of view gua, jadi gua nggak selalu bener, tapi ini dari versi gua. Oke, jadi di sini gue pengen meluruskan apa yang dibahas oleh Bro Timothy. Mungkin ada yang banyak yang salah tangkep soal penyampaian dari Bro Timothy. Ini bukan berarti gua ngebela Bro Timothy ya, gua ingin membantu meluruskan point of view-nya aja. Mungkin di sini ada beberapa poin yang teman-teman saksikan dan rasa janggal dan tidak nyambung gitu. Bang, kenapa sih kok orang suruh ke hotel buat beli kopi, buat hidup aja susah, buat makan aja susah? Oke, pertama gue akan tekankan dulu di sini adalah poinnya ya. Pertama adalah kita akan ngebahas soal privilege dulu. Kita nggak ngomongin soal background keluarga orang kaya atau bukan ya. Jadi ada privilege yang kalian tahu biasanya lahir dari orang kaya. Nah kalau ini nggak dari orang kaya pun ada, namanya privilege afford to lose. Bang, apa sih itu afford to lose? Nah, afford to lose adalah kesempatan di mana kalian bisa gagal atau tidak berhasil dan kalian masih tetap aman. Simpelnya, kalau kalian punya bisnis, kalian gagal, kalian masih punya tempat untuk pulang dan buat makan. Sesimpel itu. Nah, mungkin yang disampaikan adalah benar oleh Bro Timothy, bahwa lingkungan akan mempengaruhi kita di mana. Kalau kita temenan sama bos-bos, pasti koneksi kita bos-bos dong. Dan jarang banget bos-bos ada di tempat-tempat yang notabene-nya tempat yang tidak berkelas. Nah sebetulnya ini yang mau disampaikan oleh Bro Timothy yang gue tangkep. Karena memang kalau lo nongkrongnya di hotel, pasti ada aja kalian kenalan di sana. Ibaratnya kalian punya hobi main golf, pasti temennya kalau nggak pejabat, pembisnis gede. Pasti one day kalian bakal kecipratan project dan yakin itu bakal gede banget. Nah ini yang sebetulnya mau ditekankan oleh Bro Timothy. Mungkin penyampaiannya kurang tepat. Nah kenapa gue bisa menyimpulkan hal tersebut? Karena gue adalah orang yang nggak punya kesempatan itu. Di umur gue yang udah mau kepala 3, gue punya sekarang.
karena gue udah punya penghasilan tetap, gue punya bisnis, gue punya side job yang banyak. Jadi gue punya afford to lose chance untuk melakukan bisnis atau something, untuk memperlebar relasi gue. Nah buat teman-teman yang gak punya kesempatan itu biasanya nongkrong dengan tenaga, nongkrong, kenalan sana sini, mau gak mau kayak gitu. Nah ini yang sebenarnya ditekankan oleh Bro Timothy. Kalau gue lihat gue 5 tahun yang lalu, gue gak punya kesempatan yang sama. Gak mungkin gue kepikiran buat ke hotel buat beli makanan mahal, karena makan hari-hari aja susah. Nah itu dia kesempatan gue untuk gak punya afford to lose. Karena kalau gue paksain ekonomi gue bakal mati. Nah gak semua orang punya komposisi yang sama. Jadi maksudnya lebih ke arah sana. Buat teman-teman yang punya afford to lose bisa menggunakan kesempatan itu untuk mencari relasi. Bukan berarti teman-teman yang belum sampai ke sana bukan dipaksa, tapi ini hanyalah sudut pandang dia. Memang kontennya kontroversi. Mungkin ini menantang status quo ya. Tapi menurut gua ini cukup masuk akal dan make sense. Jadi buat apa kalau misalkan ngelobi-ngelobi orang ke klub atau cari koneksi-koneksi klub? Itu sebetulnya. Paham kan ya? Makasih.